warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudaraku sekalian, bertemu lagi di channel Abi Umi Channel, di tayangan Iqra bersama saya Meliani Safitri. Dan tentunya di sini sekarang kita akan membahas tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kita sebagai orang yang bertakwa tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, diwajibkan untuk berpuasa. Nah, untuk lebih jelasnya, kita di sini sekarang akan belajar sharing bersama Ustadz Amin Anwar Musyadad. Sekarang di sini saya sudah bersama Pak Ustadz dan bersama Abi. Assalamualaikum Pak Ustadz, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Supaya kita bisa tetap bersemangat dan bisa menyiarkan ayat Allah gitu, menyiarkan agama Islam gitu. Di sini kan sekarang kita teman-teman, sahabat semua, saudara semua, dan kita akan membahas tentang puasa ya, sama-sama belajar tentang puasa. Kira-kira puasa tuh apa sih Pak Ustadz gitu? Hakikat puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Intinya adalah pengendalian diri agar kita terhindar dari sifat-sifat yang terkeji, sekaligus kita memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kekuatan, kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita. Sebab siapa orang yang beribadah di bulan Ramadan, ibadah sunat akan dijadikan ibadah fardu. Ibadah fardu Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh sebab itu, semoga Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah la'allakum tattaqun, yang tadi yang dibahas ya. Surat Al-Baqarah tadi, la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Apalagi kalau di bulan ini kita diberikan keluasan rezeki, jangan lupa di sana ada hak-hak orang yang lain, ada hak fakir, miskin dan lain sebagainya. Terus, dan puasa adalah menjadikan kita orang yang selalu disiplin. Disiplin merupakan dimanapun, kapanpun Allah selalu melihat dan menyaksikan kita. Sebab termasuk ibadah puasa itu adalah ibadah syirriyah, ibadah yang tidak kelihatan. Kalau kita atau berzakat, berinfak, bersedekah kan kelihatan. Iya, betul. Ada yang kelihatan, ada yang tidak. Atau kita melaksanakan sholat pasti kelihatan. Tapi ini yang namanya ibadah puasa tidak kelihatan, hanyalah kita dengan Allah. Makanya dalam satu keterangan, as-saum li wa anna ajzi. Saum untukku kata Allah, dan wa anna ajzi, aku yang akan memberi atau mengganjarnya, memberi pahalanya. Betul sekali. Puasa itu ibadah yang tidak ada yang tahu, kecuali kita mau tahu dari mana? Karena kita mulai sahur aja orang-orang pada tidur. Ini yang agama lain ya, yang bukan muslim ya, bukan muslim. Pada tidur, kita bangun makan, ya kan? Begitu. Kita tahajud, nggak ada yang tahu, pada tidur semuanya. Betul Pak Ustadz ya? Gitu kan? Nah itu, terus siang hari orang-orang pada makan, ya kan? Kita menghindar, ya. Atau kalau memang terpaksa kita ada di situ, ya kita hanya menyium aromanya, ya kan? Begitu. Itu ujian, begitu, ujian, ya. Di tengah-tengah orang lapar, makan semuanya, kita tidak makan, gimana caranya? Dan oleh sebab itu, di bulan suci Ramadan ini merupakan kesempatan kita. Mungkin Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita tidak tahu kan apakah usia kita sampai ke bulan Ramadan yang akan datang lagi atau tidak. Nah, Ramadan yang sekarang ini jadikan Ramadan yang
spesial, yang istimewa, mungkin kita tidak dapat Ramadan lagi. Nah, oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menjalankan perintahan Allah Subhanahu wa taala, sebab puasa adalah melatih diri untuk menjadi orang yang sosial. Bagaimana merasakan lapar dan dahaga dari semenjak kita imsak sampai datangnya waktu maghrib. Merasakan lapar dan dahaga. Ini kesosialan kita. Sebab tatkala kita merasakan lapar dan dahaga, mungkin kita hanya dari imsak sampai maghrib. Siapa tahu saudara-saudara kita yang mungkin tiap harinya kelaparan, kesusahan, atau kehausan. Oleh sebab itu, jadikanlah Ramadan ini kita peka sosial terhadap sesama. Buat apa kita berpuasa hebat sebulan lamanya atau kita melaksanakan sebulan lamanya, tapi kalau kita tidak merasakan lapar dan dahaga saudara-saudara kita atau tidak peka terhadap sesama, mungkin puasa kita kurang pas atau kurang maksimal. Makanya puasa membentuk manusia yang bertakwa. Intinya melaksanakan perintahan Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintahan Allah banyak kan. Setiap perintahan Allah kita harus dilaksanakan. Setiap perintahan Allah kita harus kuat melaksanakannya. Setiap larangan Allah maka harus kita jauhi dan hindarkan. La'allakum tattaqun. Itulah orang yang bertakwa. Saya mau bertanya nih sama Abi, Bi. Kalau perjalanan puasa di seusia Abi itu gimana nih, Bi? Alhamdulillah wa syukurillah, apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu kita harus pasrah dan ikhlas. Ya. Jadi usia Abi ini ya boleh dikatakan udah menjelang mendekati usianya usia Rasul. Ya. Nah, alhamdulillah kita nikmati. Apapun bentuknya, dalam arti kata ketika kita sehat ya dan ketika kita sakit. Nah, yang membedakan pertama adalah sehat dan sakit. Sebetulnya nggak ada perbedaan ya kalau menurut Abi, karena itu semuanya dari Allah datangnya dan dari bentuk hurufnya juga sama. Sehat dimulai dengan huruf S, sakit huruf S. Jadi mana? Yang membedakan adalah rasanya. Rasanya kalau sehat nikmat, kalau sakit aduh begitu kan. Tapi kita harus tetap mensyukuri ya, menikmati. Betul. Betul ya. Tentunya dengan adanya penyakit sekarang itu jangan menjadikan iman kita justru lemah. Tapi itulah sebagai kesempatan untuk kita bisa memperkuat iman kita, untuk lebih mendekatkan diri pada Allah gitu ya. Dengan cara puasa Ramadan, apalagi bulan Ramadan itu kan biasanya disebut dengan bulan suci yang sangat suci, Masya Allah ya. Itu kenapa ya Pak Ustadz? Kenapa Ramadan bisa disebut bulan yang suci? Ramadan disebut bulan yang suci asal kata dari Ramadan. Ramadan itu adalah akhraqo, kalau tidak salah adalah pembakaran. Pembakaran apa? Pembakaran dosa mungkin. Makanya orang yang sudah masuk bulan Ramadan maka dibakar dosa dan kesalahannya. Maka di dalam Ramadan ada 3 tahapan. Ada Allah Subhanahu wa taala jadikan dari 30 selama 30 hari kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu dari tanggal 1 sampai 10 dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dari tanggal 10 sampai tanggal 20 maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 20 sampai 30 itqu minan nar, dijauhkan dari api neraka. Dan mudah-mudahan orang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, terus orang dibersihkan dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api neraka. Di bulan Ramadan tuh banyak juga ya amalan-amalan yang bisa kita terapkan. Bagaimana caranya kita agar bisa istiqomah dalam amalan-amalan tersebut, Pak Ustaz? Insyaallah mudah-mudahan istiqomah adalah ada kesinambungan ya. Puasa termasuk salah satu melatih diri bagaimana kita selama di bulan Ramadan itu ada ibadah sosial,
terhadap sesama, ada ibadah khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satunya ibadah sosial. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita harus melaksanakan sholat tarawih ya. Sholat tarawih dianjurkan untuk berjamaah kan. Nah ini kita dianjurkan untuk berjamaah supaya kita bersosialisasi terhadap sesama manusia atau sesama tetangga, sanak famili, kita berjamaah, bermasyarakat. Dan insya Allah melatih diri dengan secara berjamaah, kekuatan umat Islam ada di dalam berjamaah. Ukhuwahnya sangat lebih terasa ya, kekeluargaan sesama muslimnya gitu. Kita bermusyafahat sesudahnya kan, mendengarkan tausiah dan lain sebagainya, ketemu saudara-saudara, ketemu tetangga, itu diantaranya manfaat dari sholat tarawih. Terus ibadah khususnya Allah Subhanahu wa taala yaitu puasanya. Ya mungkin itu, insya Allah mudah-mudahan selama bulan Ramadan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu lagi Pak Ustaz. Ada baju ya terus. Ada mumpung saya ingat nih, ya. Ada yang namanya puasa itu mereka membiasakan atau di luar kebiasaan. Contoh, ya. Kalau sumpamanya di bulan Ramadan dia masakannya ibu-ibu rumah tangga khususnya, ya, biasaan buat ke anak-anak. Itu biasanya hari biasa tuh goreng tempe, tahu. Tapi pas bulan Ramadan ada daging, ada apa. Habis itu di foto-foto. Nah, zaman sekarang kan udah HP di mana-mana. Nah, terus ditaruh tuh di medsos-medsos. Itu gimana tuh kan? Apa ria apa gibah ya kayak gitu? Itu ria itu. Tapi tergantung niatnya lah. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau cuma hiburannya gak apa-apa. Tapi ya betul, zaman sekarang kalau ada yang sakit juga pun bukan diurus, difoto, minta doanya. Suami lagi sakit, foto, doakan. Itu selfie di kuburan juga. Di kubur. Bukan berdoa. Terus makanan juga sama. Sekarang mah yuk kita makan, alhamdulillah seadanya. Semuanya difoto, di-upload kan, disebarkan. Bukan baca bismillah atau doanya. Pertama adalah difoto. Selfie dulu. Tapi tergantung niat, itu kan tidak menyalahkan lah. Kalau niatan untuk hiburan, untuk bercanda, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada niatan untuk ria, memamerkan keadaan, jadi dosa. Ya, apalagi belum tentu semua orang bisa merasakan hal seperti itu ya. Bisa aja ada yang misalkan kurang mampu atau gimana ya, kita nggak tahu orang di luar sana seperti apa keadaannya gitu. Berarti puasanya tidak maksimal. Puasa justru merasakan lapar dan dahaga mungkin saudara-saudara kita yang sama bismillahnya, yang sama syahadatnya setiap hari itu kurang itu. Kalau kita ada makanan nih lebih sisihkanlah untuk orang lain. Sahabat dan saudaraku, tak terasa ya waktu sudah semakin mendekat dan semakin maju karena kita juga terbatas oleh waktu. Tapi tentunya ini bukan akhir dari segalanya, tetapi justru adalah awal untuk kita terus belajar lagi, untuk kita terus bersharing, mendalami ilmu agama atau apapun itu, karena hidup hakikatnya adalah belajar. Hidup adalah permainan, di dalam permainan pasti tentunya ada aturan. Dan aturan kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Hidup harus ikhlas, menerima apa yang harus kita terima. Manusia hanya tempat kesalahan, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dan saudaraku sekalian, saya Meliani Safitri pamit undur diri, dan jangan lupa like and subscribe channelnya Abi Umi, dan semoga bisa terus menyebarkan kebaikan dalam tayangan Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.